Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Junasa Fitri. Saya dari kelas 2E Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari pengantar ilmu akuntansi 2 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Di sini saya mengambil dari PT Alkindo Naratama. Untuk bidang usahanya, perusahaan ini bergerak di industri manufaktur kemasan berbasis kertas daur ulang dan bahan kimia industri. Kantor pusatnya berada di Jalan Raya Cimareme, Padalarang, Bandung Barat. Alkindo dikenal sebagai pionir dalam solusi kemasan ramah lingkungan di Indonesia. Perusahaan ini juga mengembangkan bisnis kimia melalui anak usahanya. Keseluruhan aktivitas usahanya mengusung nilai efisiensi, keberlanjutan, dan inovasi. Lalu untuk slide selanjutnya adalah tahun IPO dan kode saham. Perusahaan ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 12 Juli 2011 dengan kode saham ALDO. Dari total 550 juta lembar saham, 150 juta diantaranya dijual dalam IPO ini. Harga IPO tercatat Rp225 per saham dan berada pada papan pengembangan BIA. Selanjutnya adalah produk unggulan. Tadi kan ada dua bidang nih. Yang pertama adalah di bidang kertas, daur ulang, dan yang kedua adalah bahan kimia. Nah, untuk produk unggulan di bidang kertas daur ulang ini, yang pertama itu ada paper tub. Paper tub ini tuh seperti tabung dari kertas. Biasanya kita lihat itu di tisu gulung, lalu di kain atau plastik gulung. Jadi biasanya kan kalau tisu gulung itu kan dalamnya pasti ada seperti kardus yang kokoh gitu ya. Nah, itu yang dinamakan paper tube. Fungsinya adalah menggulung atau menopang barang panjang atau lentur, bisa biar tidak kusut dan gampang dipindahkan. Lalu yang kedua ada honeycomb. Honeycomb ini bentuknya kayak sarang lebah, tapi dari kertas, ringan tapi kuat. Dipakainya biasanya untuk pelindung kemasan, barang elektronik, atau furniture. Kayak saat membeli TV atau lemari biar tidak penyok. Kadang juga dipakai untuk interior mobil atau bangunan karena bahannya ringan nih tapi kuat banget. Lalu yang ketiga ada papercore. Papercore ini mirip seperti paper tub, tapi biasanya lebih tebal dan kuat. Biasanya itu untuk gulung karpet, kertas industri, atau plastik film yang berat. Industri percetakan juga sering pakai ini nih buat untuk media penggulung kertas besar. Lalu selanjutnya ada di produk unggulan pada bidang bahan kimia. Nah, yang pertama itu ada emulsi polimer. Emulsi polimer ini tuh semacam campuran bahan kimia cair yang digunakan untuk membuat lem ataupun pelapis. Biasanya digunakan untuk pembuatan cat tembok atau cat kayu biar nempel kuat. Nah, seperti di gambar, bisa juga digunakan untuk menjadi aspal jalan. Lalu selanjutnya ada di coating. Nah, coating itu seperti pelapis atau biasanya dibentuk dari cairan. Kalau diaplikasikannya akan mengering dan menjadi pelindung. Dipakai buat untuk melindungi permukaan mobil, kayu, dan logam. Lalu bisa juga kalau di rumah tangga itu digunakan untuk di meja atau kitchen set, bahkan lantai anti air. Lalu yang selanjutnya ada adhesives. Nah, ini tuh bahasa kimianya lem. Tapi jangan bayangin cuma lem kertas ya. Adhesives ini ada banyak jenis dan kekuatannya beda-beda. Bisa dipakai buat ngelem sepatu, furniture, kayu, bahkan logam. Bahkan di industri otomotif tetap digunakan untuk komponen mobil yang disatukan pakai adhesives ini juga ada. Lalu selanjutnya ada visi dan misi. Nah, untuk visi dari
PT Alkindo ini adalah menjadikan perusahaan terbaik dalam memberikan kualitas dan layanan di industri yang terkait. Lalu untuk misinya menjalin kemitraan yang berkesinambungan dengan menyediakan produk dan layanan terbaik kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada menyediakan produk berkualitas tinggi yang konsisten. Lalu yang ketiga ada memberikan layanan terbaik demi membangun kepercayaan dalam jangka panjang. Lalu yang keempat adalah berfokus pada keberlanjutan di seluruh proses bisnis. Lalu untuk slide selanjutnya adalah ringkasan performa terakhir perusahaan. Pada kuartal 1 2023, Alkindo mencatat penjualan 390,3 miliar rupiah, turun menjadi 4,2% daripada periode sebelumnya. Meski laba turun tajam menjadi 1,3 miliar rupiah, turunnya itu 94 sampai 95%. Segmen kertas tumbuh 30,7%, sementara segmen kimia turun 25,6%. Lalu memasuki Q1 2024, penjualan pulih menjadi sebesar 483,85 miliar rupiah, tumbuh 23,9% dari periode sebelumnya, didorong oleh beroperasinya mesin kedua di PT Echo Paper Indonesia. Namun di sepanjang tahun 2024, Alkindo kembali mencatat kerugian sebesar 8,6 miliar, meski di tahun sebelumnya mencetak laba sebesar 2,7 miliar. Nah, selanjutnya ada logo. Nah, logo dari Alkindo Naratama ini berbentuk lingkaran berwarna biru dengan aksen kehijauan dan orange, mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan, daur ulang, dan inovasi industri ramah lingkungan. Lalu selanjutnya adalah tagline perusahaan. Nah, tagline-nya ini adalah Sustainable Growth Through Innovation, yang berarti pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi, mencerminkan semangat Alkindo dalam mengembangkan produk ramah lingkungan dan efisien. Nah, berikut ada foto atau iklan terkenal dari Alkindo Naratama. Di sini inilah bentuk dari foto pabrik yang berada di Padalarang, Bandung Barat. Nah, untuk grafik saham dan laba bersih, seperti di gambar sudah ada diagram batang yang menunjukkan pada tahun 2021 laba bersih tertinggi sebesar 12,4 miliar rupiah. Lalu tahun 2023 laba menurun menjadi 2,7 miliar rupiah. Lalu pada tahun 2024 mengalami kerugian besar sebesar 8,6 miliar rupiah. Nah, selanjutnya ada di struktur kepemilikan atau pemegang saham. Yang pertama ada dari PT Golden Arista International, memegang sekitar 67,04% saham perusahaan, menjadikannya pemilik mayoritas dan pengontrol resmi hak suara. Lalu yang kedua ada Mulyadi Sutanto, pemegang saham langsung sekitar 3,12%, dikenal juga sebagai komisaris utama Alkindo. Lalu yang ketiga ada Herwanto Sutanto, direktur utama, pemegang saham sekitar 1,82%. Lalu yang keempat ada Willy Susanto, direktur, memiliki saham sekitar 1,69%. Lalu selanjutnya ada di Erik Sutanto, komisaris dan anggota keluarga besar, memegang sekitar 0,89%. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah investor publik atau free float, sekitar 25,44%. Saham berada di tangan publik. Sekian presentasi dari saya tentang PT Alkindo Naratama Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan penyebutan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.